Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM H0711221013 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rancangan bisnis yang telah kelompok kami buat sebelumnya. Nah, bisnis yang kelompok kami rancang ini yaitu sebuah bisnis restoran yang kami beri nama Urban Spice Hub. Lokasinya terletak di daerah Pengayoman, tepat di tengah kota dan berada di lingkungan perkantoran. Baik, langsung saja. Di sini terdapat sebuah link untuk menuju ke lokasi restoran kami melalui Google Maps. Nah, yang selanjutnya, di sini terdapat peta situasi yang telah kami buat sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menuju ke aplikasi AutoCAD. Nah, pada peta lokasi di layar menampilkan posisi geografis coupling usaha restoran kami yang terletak secara strategis di pusat kota, dikelilingi oleh perkantoran dan juga perusahaan. Peta juga mencantumkan lokasi perkantoran dan perusahaan di sekitar Urban Space Hub ini untuk menyoroti konteks bisnis di sekitar restoran. Nah, selanjutnya lokasi coupling. Kita memilih lokasi ini karena strategis, di mana lokasi coupling usaha restoran kami terletak di pusat perkotaan, dikelilingi oleh kantoran dan juga perusahaan ternama. Lokasinya ini sangat dekat dengan Mall Panakukang, hanya berjarak sekitar 750 meter, serta tidak jauh dari Panakukang Square dengan jarak sekitar 850 meter. Selain itu, keamanan lokasi ini juga terjamin dengan adanya keberadaan Polsek Panakukang yang hanya berjarak 130 meter. Nah, ini merupakan sebuah tempat yang ideal untuk mendirikan sebuah restoran modern yang menarik perhatian pelanggan dari berbagai kalangan. Dengan adanya restoran ini, dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menikmati hidangan lezat setelah seharian beraktivitas di pusat perbelanjaan. Nah, yang selanjutnya set plan. Di sini terdapat set plan untuk lebih jelasnya saya akan menuju ke AutoCAD. Nah, pada restoran kami terdapat sebuah parkiran mobil yang terletak di depan restoran. Ini berfungsi untuk kenyamanan pelanggan dan juga terdapat parkiran motor yang dipisahkan dan terletak di sisi restoran. Kemudian terdapat toilet yang terletak di luar. Ini fungsinya agar mudah diakses dari area parkir dan tidak mengganggu pengunjung lainnya. Tidak jauh dari toilet terdapat reservasi room terletak di bagian depan restoran. Ruangan ini disediakan untuk pelanggan yang ingin merayakan acara khusus atau mengadakan pertemuan bisnis. Lalu ada main room atau area utama. Ini bagi pengunjung, ini merupakan tempat bagi pengunjung sebagai ruang makan utama. Dan di bagian belakang restoran kami terdapat dapur sebagai tempat di mana persiapan dan juga pembuatan makanan dilakukan. Oke, baik, kita melangkah ke bagian latar belakang. Nah, alasan kami membuat bisnis restoran ini yang bisa dibilang berada di tengah-tengah perkantoran karena seringkali menjadi pusat aktivitas bisnis di mana banyak pekerja kantoran yang mencari pilihan makanan yang praktis dan berkualitas selama waktu makan siang atau malam mereka. Nah, kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang memenuhi kebutuhan secara cepat, nyaman, dan juga bervariasi. Nah, inilah yang memotivasi kami untuk membuat restoran ini. Nah, restoran ini kami beri nama Urban Spice Hub, yaitu restoran modern yang menghadirkan sentuhan segar. Dalam membangun restoran ini, kami mengambil inspirasi dari tren-tren terkini di dunia kuliner, termasuk pada kekayaan kuliner tradisional Makassar, seperti soto Makassar, kemudian ada nasi goreng merah, dan lainnya, yang kami sajikan dalam bentuk yang lebih modern.
Yang selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan karyawan terhadap pilihan tempat makan di sekitar kawasan tersebut. Nah, masalah ini mengacu pada pemahaman tentang apakah karyawan merasa puas dengan pilihan makanan yang ada, pelayanan, dan juga pengalaman secara keseluruhan di wilayah perkantoran tersebut. Nah, yang kedua, sejauh mana kebutuhan akan variasi menu dan kualitas bahan baku makanan belum terpenuhi di lingkungan perkantoran. Rumusan masalah yang kedua ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan karyawan kantoran akan variasi menu dan kualitas bahan baku makanan yang belum terpenuhi di lingkungan perkantoran. Nah, untuk urusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh keterbatasan waktu istirahat karyawan terhadap pilihan makanan. Rumusan masalah yang terakhir ini fokus pada keterbatasan waktu istirahat karyawan kantoran, seperti ketersediaan makanan yang cepat saji, kemudian kemudahan dalam memesan. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian tujuan. Nah, tujuan dari restoran kami itu adalah mendukung petani serta produsen lokal dengan komitmen untuk menggunakan bahan-bahan lokal. Restoran ini juga berusaha mengurangi dampak lingkungan dengan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan juga manajemen limbah. Untuk tujuan yang lainnya yaitu mengukur tingkat kepuasan karyawan, menganalisis desain dan pembangunan tempat makan, serta mengidentifikasi kendala akses dan jarak tempuh. Nah, yang selanjutnya, alasan pemilihan lokasi. Nah, Urban Space Hub ini dipilih di lokasi strategis dan dekat dengan pusat perkantoran untuk memenuhi kebutuhan preferensi pelanggan, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Nah, dengan lokasi yang mudah diakses, restoran ini menjadi pilihan utama bagi profesional yang mencari tempat makan berkualitas di tengah kesibukan kota. Alasan lainnya, seperti yang pertama ini, Urban Spice Hub dipilih di lokasi yang mudah diakses. Lokasinya yang strategis memungkinkan para profesional untuk dengan cepat dan mudah mencapai restoran. Nah, yang kedua, mengakomodasi kegiatan sosial setelah jam kerja. Nah, karena lokasinya yang dekat dengan perkantoran, ini membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk mengatur acara bersama dengan rekan kerja. Kemudian yang terakhir, lokasi Urban Space Hub yang berada di tengah perkantoran, ini juga memberikan peluang untuk berkolaborasi dengan bisnis lain atau dengan kantor yang berada di sekitar, seperti penyedia catering, layanan pengantaran bersama, program insentif, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar yang pertama yaitu profesional pekerja kantoran. Nah, kami dapat menyediakan program paket hemat untuk jam makan siang serta reservasi prioritas untuk kerabat bisnis. Kemudian yang kedua, pecinta kuliner Urban Space Hub. Nah, dengan menyajikan hidangan eksklusif dan kreatif untuk menarik pecinta kuliner, terutama makanan-makanan khas Makassar seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, seperti contoh coto Makassar, nasi goreng merah, dan lain sebagainya yang disajikan dalam bentuk yang lebih modern. Kemudian segmentasi pasar yang selanjutnya yaitu mahasiswa dan milenial. Dengan desain yang Instagramable dapat menarik perhatian mahasiswa dan para milenial. Kemudian yang terakhir, pasar eksekutif. Dengan adanya menu cepat saji, ini dapat mendukung jadwal yang padat. Nah, yang selanjutnya set plan atau rancangan desain. Set plan untuk Urban Space Hub yaitu fase bangunan dengan desain modern dan menarik atau logo Urban Space Hub yang mencolok untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian terdapat teras atau area luar yang nyaman dengan meja dan kursi untuk makan di luar.
Kemudian terdapat juga tanaman hias untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, yang lainnya seperti fleksibilitas, terdapat pintu masuk yang ramah pengguna dengan desain estetik dan modern. Kemudian terdapat kenyamanan dengan adanya sentuhan desain interior yang modern dan nyaman. Kemudian terdapat area bar dengan kursi untuk pengunjung yang ingin menikmati minuman dan eh, makanan, serta terdapat tempat duduk santai dengan sofa dan juga kursi yang nyaman. Kemudian fasilitas, di sini terdapat fasilitas toilet yang bersih dan nyaman, kemudian terdapat dapur yang bersih dan terorganisir untuk memastikan efisiensi operasional. Nah, setline dan rancangan desain yang selanjutnya di sini sudah kami buat sebuah set plan di mana terdapat tempat pembayaran yang mudah diakses dan terorganisir, kemudian dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi untuk mendukung pengunjung yang ingin bekerja atau berselancar secara online. Lalu ada papan menu digital atau layar yang menampilkan hidangan dan minuman dengan menarik, serta terdapat tempat sampah yang terpisah dan daur ulang untuk mendukung praktik keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya resiko yang mungkin akan dihadapi untuk yang pertama ini pasar dan persaingan. Tidak dipungkiri dapat terjadi perubahan selera konsumen dan juga persaingan ketat dengan restoran sejenis di sekitarnya. Kemudian resiko yang kedua yaitu operasional, contohnya kesulitan suplai bahan baku yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku pada restoran kami ini. Untuk resiko yang ketiga yaitu keuangan, ini merupakan resiko besar terutama ketika terjadi penurunan pendapatan dan kenaikan harga bahan baku. Nah, untuk resiko yang terakhir yaitu pekerja dan juga sumber daya manusia, seperti kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan. Karyawan-karyawan yang berkualitas ini dapat mempengaruhi kualitas layanan pada restoran kami. Baik, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi yang telah saya presentasi kami yaitu Urban Space Hub ini memiliki potensi yang sangat baik untuk mencapai kesuksesan dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Salah satu keunggulannya yaitu lokasinya yang strategis, terletak dekat dengan perkantoran yang ramai. Nah, hal ini memberikan peluang besar untuk menarik pelanggan dari lingkungan bisnis yang sibuk dan memastikan aksesibilitas yang optimal dan meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, selain itu, pendekatan segmentasi pasar yang cermat ini juga memungkinkan Urban Space Hub untuk menyajikan penawaran dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi kelompok pelanggan yang berbeda, mulai dari pekerja kantoran hingga pecinta kuliner Urban Space Hub. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.